Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita hari ini memasuki video yang ke-7 dari pelajaran dengan judul Keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Judul kecil yang hari ini kita akan cermati adalah orang berdosa menjadi tujuan utama Tuhan Yesus. Kita saksikan lebih dulu bacaan dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Judulnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, Tuhan Yesus jelas punya fokus dan tujuan ketika dia datang, itu ditujukan untuk orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa kembali bertobat, berbalik dari perbuatan jahatnya menjadi perbuatan yang baik dan benar, sehingga mereka orang berdosa boleh juga diselamatkan bersama kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah dia ketemu dengan orang yang namanya Lewi. Dia melihat Lewi yang adalah pemungut cukai duduk di rumah cukai. Pemungut cukai pada zaman itu adalah kebanyakan orang-orang yang oleh karena sudah terbelenggu dengan sistem yang harus mereka jalankan. Mereka kebanyakan adalah orang-orang berdosa karena mereka memungut cukai lebih daripada ketentuan yang sebenarnya. Sehingga perbuatan para pemungut cukai sungguh membuat rakyat tidak senang. Rakyat bisa lebih tertekan, rakyat bisa menderita karena perbuatan mereka. Dan mereka hidup
Dengan begitu berkelimpahan dengan harta, tetapi mereka hidup di atas penderitaan, mereka bahagia di atas penderitaan rakyat yang sedang tertekan, tertindas. Inilah gambaran pemungut cukai. Oleh karena itu, oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemungut cukai ini selalu diidentikan dengan orang yang berdosa. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Lewi, dia berkata dengan Lewi, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap anak-anak Tuhan zaman sekarang, ketika dia sekolah untuk kuliah Alkitab di STT, kalau ditanya, kenapa kamu ingin jadi pendeta? Kenapa engkau ingin melayani Tuhan? Jawabnya selalu hampir sama dan benar. Mereka selalu berkata, kami karena panggilan. Nah, saudara, arti kata panggilan itu ada di ayat 28 dari Lukas pasal yang kelima. Ketika Lewi dipanggil oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Artinya, orang yang memang melayani Tuhan karena panggilan adalah orang yang sudah siap meninggalkan segala sesuatu. Orang yang sudah tidak mikirkan masa depannya lagi bersama keluarga, tetapi adalah semata-mata yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang dia bisa berikan, yang dia bisa layankan. Itu artinya adalah orang yang melayani Tuhan karena panggilan. Otomatis orang yang memang betul-betul dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka pendeta-pendeta seperti ini adalah orang-orang yang pasti tidak akan lewat pelayanannya memperkaya dirinya sendiri. Pasti tidak. Kenapa? Karena apa yang dia punya ditinggalkan semuanya. Demikian pula pendeta-pendeta yang melayani karena panggilan Tuhan asli, maka dia adalah orang yang tidak pernah, dia harus berkeluh kesah, dia harus sambat. Jadi hamba Tuhan berat, kalau tidak pada persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, pendeta makan apa? Pasti tidak. Karena apa? Karena orang yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, sama seperti apa yang dilakukan oleh Lewi. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Saudara, apa yang terjadi? Lewi setelah dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia ingin mengikut melayani Tuhan Yesus. Kemudian dia mengadakan jamuan makan yang besar. Dia menjamu Tuhan Yesus dan para rasul di rumahnya. Dan undangan otomatis banyak diikuti oleh pemungut cukai yang lainnya. Sahabat-sahabat Lewi, sahabat-sahabat dan relasi Lewi, semua pada datang. Nah, kemudian terjadilah dialog antara ahli Taurat dan orang Farisi ini berbincang-bincang dengan para murid Tuhan Yesus. Mereka bertanya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, mereka sepertinya tidak terima. Jika gurumu adalah seorang nabi, tidakkah dia tahu bahwa Lewi itu adalah pemungut cukai? Teman-temannya juga pemungut cukai. Kenapa orang suci harus kumpul dengan orang berdosa? Nah, saudara, pemahaman seperti ini sampai sekarang masih terjadi, walaupun tidak selalu diucapkan, tetapi dijalankan. Kita banyak melihat praktek-praktek gereja Tuhan yang melayani saat ini. Ketika ada jemaat yang hidupnya tidak benar, jemaat ini dibiarkan aja, mau ibadah silakan ibadah karena gereja memang untuk umum, tetapi untuk aku bergaul mendampingi engkau di tengah-tengah kebobrokan dan dosamu, sedikit sekali orang yang mau bergaul dengan orang berdosa. Tetapi Yesus dan para rasulnya menunjukkan justru kepada orang berdosalah Yesus Tuhan itu punya tujuan utama, yaitu agar orang yang berdosa itu berbalik dan bertobat.
Nah, saudara, bagaimana dengan pelayanan kita di zaman yang sekarang? Jika kebetulan di tengah-tengah gereja yang saudara gembalakan, itu ada begitu banyak jemaat yang punya kehidupan tidak baik, tidak benar, dan cenderung banyak melakukan perbuatan dosa, apalagi mereka tidak bisa memberikan sumbangsih apapun, apakah engkau masih konsisten seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang berdosa inilah yang perlu dibelas kasihani. Saudara, dia mengatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, ditekankan, difokuskan oleh Tuhan Yesus, tujuan utamanya dia datang justru bukan untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa itulah yang menjadi salah satu tujuan utamanya, agar orang-orang yang berdosa itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara, sama seperti ketika dia berkata di dalam firman-Nya, ada domba ini 100, yang 99 tidak tersesat, tetapi satu yang tersesat, satu yang terhilang. Oleh karena itu dia berkata, yang 99 yang tidak tersesat tak tinggalkan. Aku mencari satu ekor domba yang tersesat, supaya ketika aku bisa menemukan yang satu ini bisa tak bawa pulang, aku akan berbahagia oleh karena yang satu ini dibandingkan yang 99 yang tidak tersesat. Saudara, orang yang tersesat, orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang oleh dia menjadi fokus utama, tujuan utama, dia datang untuk diselamatkan. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya yang dicintai oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan, yang oleh karena dia kita diperhatikan agar supaya kita diselamatkan oleh dia. Saudara, kita lihat bacaan yang lain, Matius pasal 9 ayat 13 yang kurang lebih sama punya arti dengan bacaan yang kita baca tadi. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Ini judulnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus, kurang lebih sama ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, di sini dikatakan yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Saudara, belas kasihan Tuhan Yesus atas orang-orang berdosa, atas orang-orang yang bakal binasa itu begitu besar dan limpahnya, sehingga belas kasihan ini ditekankan agar supaya saudara dan saya pun memiliki belas kasihan yang sama kepada mereka-mereka yang selalu hidup di dalam dosa mereka, agar supaya lewat belas kasihan Tuhan itulah saudara dan saya juga akan bertindak yang sama, berupaya yang sama, agar supaya mereka itu bisa diselamatkan. Saudara, bukan kita memberikan persembahan, tetapi bagaimana kita memberikan belas kasihan atas mereka agar perbuatan jahat mereka stop untuk tidak dilakukan lagi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringnya kita justru ingin mengelompokkan diri dengan orang-orang yang saudara dan saya anggap orang ini adalah orang yang sudah benar, orang ini punya pergaulan yang baik, orang ini termasuk orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kemudian kita ngelompok ke sana. Saudara, hati-hati saudara, fokus dan tujuan Tuhan Yesus justru ingin menjangkau orang-orang yang berdosa. Di tengah-tengah, di sekeliling hidup kita ada begitu banyak orang-orang yang berbuat dosa di dalam kehidupannya. Mungkin mereka adalah seorang yang suka berjudi, mereka adalah seorang yang suka mabuk-mabukan, mungkin mereka adalah orang-orang yang suka dengan perbuatan zina, kehidupan malam dan lain sebagainya. Untuk itulah sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan datang mengutus saudara dan saya agar supaya mereka berbalik dan mereka bertobat, serta Tuhan akan selamatkan mereka. Tetapi seringkali justru komunitas-komunitas orang-orang seperti itu sengaja kita jauhi, kita hindari. Hanya kita berpikir secara egois, kalau nanti aku bergaul dengan mereka, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik.
Nah saudara, jika saudara dan saya adalah garam dunia, saya yakin fungsi daripada garam yang ada di dalam hidup saudara dan saya yang mengasinkan itu pasti tidak akan tergoyahkan, pasti tidak akan berubah fungsinya. Kenapa? Karena engkau sudah memiliki iman yang kuat, engkau sudah memiliki iman yang teguh, sehingga lewat iman saudara dan saya, kita bisa mengasinkan mereka, kita bisa mewarnai mereka, sehingga kehadiran kita boleh menjadi penyedap di tengah-tengah mereka yang hidup di dalam dosa. Saudara, tidak perlu takut kita bergaul dengan mereka, tetapi yang perlu kita kontrol adalah apakah aku bisa hidup sebagai terang dan garam dunia itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, ini adalah pengakuan daripada Rasul Paulus bahwa memang Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dia berkata, aku ini loh adalah orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena kesaksian hidupnya dia masa lalu sungguh dia sadari adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang hari ini dia yakini benar dan dia lakukan. Nah saudara, setiap orang yang bertobat, dia akan mengakui bahwa apa yang dulu tak perbuat adalah sesuatu yang merugikan di dalam hidupku dan merugikan banyak orang serta mendukakan hati Tuhanku. Sehingga dia akan mulai berkata kepada orang-orang lain yang hari itu sedang berbuat dosa, jangan lakukan seperti itu, karena apa yang hari ini engkau lakukan, aku pernah tinggal di dalamnya. Dan itu tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan faedah di dalam hidupku, tetapi justru itu akan menyeret aku kepada kebinasaan. Tetapi sekarang setelah aku mengenal Kristus, aku melakukan firman Tuhan Yesus, maka damai sejahtera itu boleh ada di dalam kehidupanku, karena aku semakin yakin lewat firman yang aku jalankan, aku pasti akan diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Saudara, hati-hati. Firman Tuhan jangan sampai kita salah memahami. Karena memang ada firman Tuhan yang menasihatkan, jangan bergaul dengan orang-orang jahat, karena pergaulan yang jahat akan merusakkan kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya jika engkau adalah orang yang beriman teguh, maka engkau telah ditahbiskan oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan bahwa engkau adalah terang dan garam dunia. Kata adalah bicara tentang takdir. Jika engkau adalah terang dan garam dunia, maka saya yakin engkau bergaul dengan siapapun, fungsi terangmu sebagai terang dunia, fungsi garammu sebagai garam dunia tidak akan pernah terhilang. Maka lewat hidupmu, semua orang akan terberkati. Lewat kehadiranmu, semua orang akan menjadi nyaman karena engkau hadir di tengah-tengah mereka yang sedang berdosa, dan mereka menyaksikan, mereka menikmati kehidupanmu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lewat video yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.